Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada pepatah Cina yang sudah kuno mengatakan untuk mencapai perjalanan 1000 mil, orang harus melangkah 1 langkah. Nah, hari ini kita mendengar tokoh-tokoh iman, bahkan tokoh bangsa, seperti dalam bacaan yang pertama, Abraham. Dia orang Ur atau Kasdim, atau sekarang Irak. Bertemu dengan Tuhan tidak hanya gambaran, tetapi sepertinya melibatkan fisiknya. Lalu Tuhan berjanji, kalau kamu mau pergi, aku akan menjanjikan kepada kamu tanah terjanji. Dan di sana kamu akan berkembang, di sana kamu akan sejahtera, di sana kamu akan memuliakan aku Allahmu. Abraham tidak mengerti, dia tidak begitu paham, tetapi dia berani melangkah 1 langkah. Dia pergi meninggalkan Ur tanpa peta. Dia hanya mengandalkan siapa yang berjanji di balik itu, yakni Allah. Dia tidak begitu pasti, tetapi satu hal yang dilakukan, menyerahkan diri seutuhnya kepada janji Tuhan, dan dia berangkat, dan dia mulai 1 langkah. Bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua, Paulus. Saat itu dia sedang berada di dalam penjara, dan waktu eksekusi tidak lama lagi. Oleh karena itu, dia mengingatkan Timotius dalam bacaan yang kedua tadi, muridnya, yang saat itu juga pasti galau, pasti takut, pasti gemetar. Karena kalau orang berbicara tentang salib, itu sebuah penghinaan. Kalau orang bicara tentang salib, itu pelecehan. Dia pasti takut. Oleh karena itu, Paulus meyakinkan dia, berkat Injil, berkat berita yang disampaikan Yesus, aku tidak gentar. Yesus telah mematahkan maut dan memberikan kehidupan. Itulah keyakinanku. Maka dia mengingatkan Timotius, pergilah, sampaikan kepada jemaat. Tokoh yang kedua, Paulus, yang luar biasa. Dan yang menjadi puncaknya hari ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menikmati sebuah kemuliaan dengan gambaran bahwa Yesus begitu mulia di sebuah gunung, lalu jubahnya kelihatan putih berkilo-kiloan. Dan dari situasi itu lalu tiba-tiba terdengar berita, inilah anakku yang kukasihi. Dengan kegembiraan yang luar biasa dicampur ketakutan, lalu Petrus menawarkan, kalau begitu Tuhan, saya mau membuat tenda untuk kalian bertiga. Tetapi kemudian Yesus mengatakan, tidak, kita harus turun. Kita harus ke lembah-lembah dunia. Dan kamu tidak boleh mengatakan atau menyampaikan berita yang kamu alami hari ini, karena misiku belum lengkap tuntas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan ini kita bisa mengambil inspirasi. Tentu saja pertama, kalau berani melangkah, kalau punya cita-cita, kalau punya mimpi dan harapan, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Harus melangkah, paling tidak 1 langkah, apapun yang terjadi. Mau tahu, mau jelas tujuan kita, yang penting berani melangkah. Itu biasanya yang dilakukan orang-orang yang sukses. Yang kedua, Yesus mengingatkan, jangan sekali-kali bercerita tentang pengalaman kemuliaan ini, karena misiku belum selesai.
Apa itu? Kemuliaan, perjuangan tanpa pengorbanan itu akan sia-sia saja. Oleh karena itu, diingatkan kembali bahwa Paskah kita, kebangkitan Tuhan kita hanya bisa kita rasakan ketika kita benar-benar berkorban, ketika kita benar-benar berjuang. Hal praktis yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Puasa, pantang, ibadah, jalan salib. Itu hal yang praktis. Ketika kita bisa lakukan dengan kesungguhan hati, maka Paskah, kemuliaan Tuhan, kebangkitan Tuhan akan berbeda hasilnya. Iman itu bukan soal kepastian, tapi iman itu adalah soal keyakinan, kepercayaan, penyerahan diri kepada Tuhan. Iman itu adalah perbuatan. Oleh karena itu, saya ingin mengakhiri renungan singkat ini dengan satu kisah. Ada seorang pemuda yang sudah mahasiswa, yang sudah berminggu-minggu bahkan bertahun-tahun menyiapkan untuk menaklukkan Himalaya, sebuah puncak gunung yang sangat tinggi, yang legendaris. Dan kita tahu, sehebat apapun pendaki gunung, dia tidak bisa lepas dari pemandu. Oleh karena itu dia percaya dengan pemandunya. Satu saat dia sampai di puncak. Lalu dia menikmati betapa indahnya. Langit itu menjadi dekat. Cuaca enak, dingin, sejuk. Sehingga dia memikirkan, saya ingin bertahan di tempat ini. Tetapi pemandu yang punya pengalaman itu mengatakan, kalau kamu bertahan di sini, kamu akan mati, kamu akan membeku. Gunung ini adalah tempat atau sarana untuk memperlihatkan kepada kamu bahwa hari ini kamu menjadi seperti ini, dan kalau kamu turun, kamu menjadi orang yang berbeda. Akhirnya dia memutuskan untuk turun. Karena di sanalah dia akan mampu berkisah bagaimana perjuangannya, bagaimana tempat itu betapa indahnya. Dia harus turun ke dunia yang nyata, dia harus kembali ke tempatnya untuk bekerja kembali, untuk menyelesaikan apa yang perlu dia selesaikan. Dia harus hadir di dalam keluarga, dia harus hadir di dalam pekerjaannya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Masa Prapaskah adalah masa untuk mempersiapkan diri, menyambut kebangkitan, dan kebangkitan itu harus melewati salib, dan salib itu adalah pengorbanan. Semoga Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar dengan niat dan perjuangan kita. Ite misah es. Kalau kita keluar dari tempat ini, kita akan berjuang. Kalian akan mencari rezeki kehidupan. Kalian akan kembali ke keluarga. Kalian akan kembali pekerjaan. Mintalah kepada Tuhan agar kalian bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati.